Pagi semuanya, shalom. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita ada, ini hanya karena Tuhan. Dan kita berdoa agar supaya ruangan ini benar-benar steril dari yang kita sedang hadapi hari-hari ini, yaitu COVID-19. Ya, karena rilis gugus depan, ya, penanggulangan COVID-19 di negeri ini berdasarkan informasi yang disampaikan setelah konsultasi dengan Badan Kesehatan Dunia, ya, bahwa adanya penularan COVID-19 ini melalui udara dan kemudian viral karena viralnya itu menjadi liar sehingga orang jadi ketakutan di mana-mana. Lalu lewat Badan Kesehatan Dunia ini menyampaikan bahwa ya, tetapi itu apabila ruangan tidak memiliki sistem sirkulasi yang baik. Jadi di luar tidak, atau di ruangan terbuka itu tidak. Itu hanya bisa terjadi di ruang tertutup tanpa ventilasi. Jadi ketika ada orang masuk ke ruangan itu, ya katakanlah dia orang tidak bergejala, tetapi ada membawa virus ini, lalu kemudian dia batuk atau ada sedikit batuk atau bersin atau apapun juga, kemudian virus ini nempel di satu benda di dalam ruangan dan kemudian dia bisa diputar oleh udara yang tidak sehat di dalam, sehingga ketika orang masuk lalu tidak pakai masker itu pasti kena. Makanya ibadah-ibadah di ruangan seperti ini kita tidak panjang, ya, singkat. Pastikan kita semuanya bermasker. Dalam hal ini kalau saya berkhotbah, kalau saya pakai masker kayaknya ya terganggu banget. Jadi saya lepas. Seperti kalau update COVID kan tiap hari, ya Ahmad Yuryanto itu pasti buka maskernya. Setelah selesai menyampaikan update-nya, dia pakai kembali. Inilah yang harus kita biasakan dalam hidup kita hari-hari ini. Sebetulnya beberapa minggu yang lalu saya sudah menyiapkan sebuah khotbah yang baru saya luncurkan di tengah-tengah saudara. Sampai-sampai saya menugaskan Otniel untuk upload kembali sebuah renungan yang berhubungan dengan iman. Tetapi tadi malam saya putar haluan demikian luar biasa dan saya mempersiapkan khotbah, ya, kurang lebih setelah pulang dari Parung kemarin jam 8, jam 9 lah, jam 9-an saya baru mempersiapkan renungan ini. Oleh karena ada tugas urusan mendadak kami dengan istri di toko. Jadi saya baru persiapkan di atas jam 9 malam, ya, kemarin atau tadi malam. Dan saya sudah share di grup. Sederhana, saya tidak menugaskan kepada biasanya hamba Tuhan Eti untuk membuat flyer. Saya lihat sudah terlalu malam, makanya saya bikin sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, ya. Temanya juga adalah kebiasaan baru atau adaptasi kebiasaan baru dalam perspektif iman Kristen, ya, iman Kristiani. Nah, ini kan sedang diluncurkan dengan masif pada hari-hari terakhir ini. Karena kemarin Jakarta kembali menduduki nomor 1 yang paling tinggi di Indonesia. Kalau 2 hari lalu Jawa Barat, oleh karena secapanya ya sekolah calon perwira itu hampir 1.300 ketika dites positif. Ini satu kompleks loh, sehingga menjadi klaster besar di Jawa Barat atau di tingkat Jawa Barat menjadi nomor 1. Kemarin Jakarta menjadi nomor 1. Dan kemudian ada beberapa gereja yang sudah mulai kegiatan komunal seperti kita ini. Hari ini di stop lagi, jadi live streaming.
karena dekat dengan lokasi gereja ini zona merah. Jadi kita berdoa saja agar supaya Kebun Bawang ini tidak tercipta zona merah. Sebab kalau jadi zona merah, kita akan live streaming tanpa ada ibadah terbatas seperti ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perspektif iman Kristiani tentang adaptasi kebiasaan baru ini penting saya sampaikan di tengah-tengah kita pada ibadah hari ini, baik saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Perhatikan ini dengan baik-baik. Saya kembali menyampaikan satu ayat yang menjadi ayat viral awal-awal ketika COVID sedang melanda dengan masif di negeri kita Indonesia. Amsal 22 ayat 3. Saya ulangi kembali ayat ini. Firman Tuhan berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Mengingatkan kembali ayat ini supaya kita sadari bersama betapa kita sedang menghadapi sesuatu yang amat serius yang menentukan masa depan kita juga. Walaupun yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan kita, pencipta kita. Nah, orang yang tak berpengalaman dalam Alkitab terjemahan lama adalah orang bodoh. Jadi diterjemahkan sebagai orang bodoh, orang tak berpengalaman. Artinya dia tidak mengerti apa-apa. Ya. Nah, kata bersembunyi adalah tindakan aktif melindungi diri dari sesuatu yang membahayakan. Jadi bukan bersembunyi lari dari kenyataan, tetapi bersembunyi dalam hal ini memproteksi diri walaupun mungkin kita beredar di tengah-tengah masyarakat. Dengan kita menggunakan masker, menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, itu pengertian daripada bersembunyi ketika melihat malapetaka. Jadi bukan masuk di bunker lalu berdiam di sana. Seperti adik saya udah 5 bulan, satu keluarga suami istri tinggal di kebun. Jadi oma sendiri di rumah, mereka ada di kebun. Mungkin mereka ingin isolasi diri supaya susah dijangkau oleh COVID-19. Bagus juga, itu namanya bijaksana. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kata berjalan terus adalah sikap nekat, ngeyel, bandel, kebal, keras kepala, pandang enteng yang dibungkus dengan kata iman. Itu orang bodoh kan, lihat malapetaka dia jalan terus, dia tabrak karena dia tidak punya pengalaman. Nah, kita anak-anak Tuhan yang ada di Al Shaddai bukan orang bodoh, tapi orang bijak. Amen. Ketika melihat malapetaka, dia bersembunyi. Amin. Ya, memang kita semua orang-orang bijak di sini. Ya, termasuk Pak Gembalanya. Ya. Pandemi COVID-19 khusus di Indonesia hampir 4 bulan. Selama itu pula kita sebagai rakyat Indonesia bagaikan balita yang dituntut oleh orang tua kita agar tak terpapar COVID-19. Ya kan, dituntut terus. Tiap hari dihimbau lewat flyer, lewat media sosial, dituntun, dihimbau bagaikan balita. Dituntut. Awas, ikuti orang tua ya, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Kurang lebih seperti itu yang kita alami hampir selama 4 bulan. Berbagai macam petunjuk dan arahan sudah secara masif diberikan oleh pemerintah agar masyarakat sadar akan bahaya COVID-19. Nah, di masa PSBB, penderitaan dan kegoncangan ekonomi berhasil menciptakan roda ekonomi menjadi lumpuh dengan banyak perusahaan bangkrut tak berdaya. Ini sebuah kenyataan. Dan bukan hanya terjadi di negeri Indonesia. Banyak karyawan dirumahkan, ya, banyak karyawan di PHK oleh karena pandemi ini. Luar biasa. Melihat kenyataan ini, pemerintah melakukan evaluasi
yang pada akhirnya terobosan dibuat untuk mensiasati keadaan yang berbahaya ini. Berbahaya ini bukan masalah COVID-19 saja, tetapi kebangkrutan ekonomi. Jadi pemerintah melakukan siasat ya dengan merancang apa yang disebut new normal. Harapan pemerintah masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan menjalankan protokol kesehatan secara mandiri agar tetap produktif. Jadi tidak tinggal di rumah, perusahaan bergerak kembali, usaha bisnis berjalan lagi, para karyawan bisa bekerja kembali, produktif meskipun di tengah pandemi COVID-19, tetapi dengan protokol kesehatan. Nah, ini yang pemerintah evaluasi. New normal atau dengan kata lain kebiasaan baru diberlakukan dengan ditandai beroperasinya kegiatan usaha. Mall dibuka, pabrik perusahaan mulai dibuka, ya. Sekaligus masyarakat secara mandiri menjaga kesehatan diri sendiri dengan harapan, arahan dan petunjuk protokol kesehatan dapat dilaksanakan atas kesadaran sendiri, tidak seperti balita yang dituntut-tuntut. Jadi hampir 4 bulan kita seperti balita. Tapi setelah new normal kebiasaan baru, kita diharapkan sudah menjadi dewasa. Indikator dewasa adalah mampu menjaga diri sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Sadar bahwa kita sedang berada di situasi yang sulit ini. Siapa lagi yang dapat menyelamatkan diri kita? Ya tentu saja Tuhan, tetapi diri kita sendiri yang akan menentukan kita ini tetap sehat atau tidak. Kita ini bebas dari COVID-19 atau terpapar. Itu adalah kita yang membuat keputusan. Karena kita bukan balita lagi. Dalam konteks ini, kita sudah dewasa lewat berbagai macam petunjuk yang sudah terjadi berbulan-bulan. Jumat 10 Juli, ya 10 Juli 2 hari lalu, juru bicara gugus depan menyampaikan bahwa ada semacam kegagalan dalam memahami new normal. Masyarakat hanya terfokus pada kata normal, sehingga new normal diartikan sebagai bebas liar seperti sebelum pandemi COVID-19 ini. Jadi kalimat new normal, ada diksi yang salah di sana, di mana masyarakat hanya fokus kepada kata normal. New-nya enggak fokus. Sehingga mereka berpikir dengan adanya istilah normal, maka kita bisa bebas liar kembali. Dan fakta membuktikan itu terjadi. Ketika new normal dijalankan, wow, tiba-tiba jalan-jalan di Jakarta pada macet kan? Iya kan? Mana-mana orang tidak lagi menjaga jarak, pandang enteng tidak memakai masker, dipikir sudah normal. Inilah kegagalan paham dari masyarakat. Dan saya berharap masyarakat tersebut bukanlah kita di antaranya. Karena saya perhatikan kalian semua pakai masker dimanapun juga, walaupun sekali-sekali lalai. Ya. Saya bilang sama istri saya, kemarin Brenda sama Fendi sama siapa lagi, Brian ya, datang ke rumah. Saya bilang sama mereka bahwa Bapak, kami ini tidak menutup pintu untuk datang untuk saling bertemu, tetapi protokol kesehatan dijalankan. Saudara-saudara mau datang ke rumah silakan, tapi jangan bergerombolan. Bergerombol maksudnya, bergerombol. Ya 2-3 orang datang, tapi jangan lepas masker, walaupun ada di dalam ruangan. Siapa tahu saudara-saudara datang dalam keadaan sehat, ternyata kami yang OTG karena nggak pakai masker, ya saudara-saudara yang datang yang jadi korban. Artinya di sini kita saling berjaga-jaga atau menjaga.
menjaga diri. Oke. Jadi akhirnya gugus depan menghentikan istilah new normal mulai Jumat. Ya, gugus depan melakukan dengar pendapat dengan DPR membahas istilah ini. Maka ditemukan kesalahpahaman terhadap istilah new normal, di mana masyarakat lebih fokus kepada kata normalnya daripada new normalnya. Maka kemudian menghentikan istilah new normal dan berusaha dengan memviralkan istilah adaptasi kebiasaan baru. Padahal sama kan artinya. New normal kan adalah kebiasaan baru, normal yang baru. Nah, cuma rupanya orang Indonesia itu kebanyakan nggak paham dengan kata-kata seperti ini. Artinya pakailah bahasa yang paling sederhana, yang namanya kebiasaan baru. Dalam hal ini adaptasi, membiasakan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, kesadaran diri melakukan social distancing, physical distancing, pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Nah, inilah kebiasaan baru yang akan kita terus lakukan. Makanya di gereja ini di depan sudah tersedia keran di sana. Kencang sekali airnya. Kalau Anda buka los, udah itu kencang. Ini namanya COVID-19, nggak ada ampun kalau ada di tangan kita. Apalagi kalau kita pakai sabun. Ya. Sampai di depan pintu sudah tersedia sanitizer bagi yang tidak cuci tangan. Dan kemudian ada petugas dengan tembakan suhu. Ya, sebagai ngecek suhu kita sampai di mana. Saya bersyukur petugas pengecekan suhu temperatur ada nggak di atas 37? Nggak ada. Jadi berarti udah bagus. Artinya kita sudah menjalankan dengan lebih baik lagi. Nah, kita sebagai orang beriman harus menjadi contoh dan teladan dalam membudayakan kebiasaan baru. Bagaimana kita menjadi contoh dan teladan? Tatkala kita berada di luar rumah kita, ya, salah satu contohnya itu apa, Albert? Menjadi teladan dalam kebiasaan baru kita di luar rumah. Salah satu contoh yang kita bisa berikan kepada masyarakat apa? Iya, pakai masker. Itu sangat sederhana. Kembali lagi Albert, ya, luar biasa. Makanya Albert jangan menghilang ya. Sebab kalau kamu ada di ruangan ini, Bapak dapat inspirasi baru. Ya. Kenapa ya? DNA kita nyambung. DNA rohani maksudnya. Ya. Karena tidak mungkin kita sama DNA-nya. Karena Bapak kita beda. Ya. Walaupun kita keturunan Adam dan Hawa. Oke, jadi menjadi contoh dan teladan. Kita masuk di mall, lalu ada pemeriksaan suhu, jangan berontak, nggak usah diperiksa, saya sehat. Itu namanya nggak jadi contoh dan nggak jadi teladan. Yes. Dalam Alkitab, kita yang hidup di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu atau ditinggalkan, dan yang baru sudah terkondisikan secara baik dalam hidup kita. Kenapa saya ambil gambaran Alkitab ini? Dengarkan selanjutnya. Metamorfosa atau perubahan dari hidup lama kepada hidup baru adalah pekerjaan iman yang sudah kita alami dan hidupi hingga kini. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak dapat melakukan dan menjalankan kebiasaan baru yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Orang dari hidup lama aja kepada hidup yang baru kita sudah alami, ya kan? Hidup dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang kemudian kita hidup di dalam situasi suasana rohani yang baru sebagai anak Tuhan yang beriman. Apalagi anjuran pemerintah untuk protokol kesehatan di dalam konteks kebiasaan baru. Bagi anak-anak Tuhan, bagi orang beriman, kecil, mudah, gampang untuk dilaksanakan. Tapi itu kan tergantung niat. Amin.
Kalau kita nggak punya niat untuk menjalankan kebiasaan baru, sampai kapanpun kita nggak akan pernah berubah. Berkerumun terus, ya. Ya, pada satu waktu saya mengunjungi satu keluarga. Lalu saya menuju ke belakang. Wih, orang berkerumun di belakang. Saya tersentak. Aduh, lagi masif-masifnya COVID-19 saat itu dalam hati. Ya. Saya cuma berdoa, Tuhan, biarlah, walaupun jangan menganggap masih sehat-sehat semua. Karena yang paling berbahaya di dalam pandemi COVID-19 ini adalah OTG. Ada, Albert tahu OTG? Apa? Kadun. Orang tanpa gejala. Nggak ada tanda-tanda dia sakit, nggak ada tanda-tanda dia terpapar. Sehat walafiat, ini yang paling berbahaya. Kalau dia sakit, langsung dirawat, langsung ODP, orang dalam pengawasan, atau PDP, bukan pendeta pembantu, tetapi ya pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan. Kalau ODP dipantau. Nah, tapi yang tidak ada gejala, saya nggak ada gejala, saudara nggak ada gejala, tapi siapa tahu di antara kita ada yang terpapar. Untuk itu saling menjaga dengan protokol kesehatan, pakai masker, dibudayakan kebiasaan baru ini. Amin. Salah satu perilaku kekristenan yang sangat mendasar adalah ketaatannya kepada firman Tuhan. Ingat loh, kita harus taat pada firman Tuhan. Kalau yang namanya ketaatan kepada firman itu adalah ekspresi ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita disebut orang beribadah kalau kita nggak taat kepada tujuan kita beribadah? Kita harus taat kepada firman Tuhan. Indikator ketaatan pada firman Tuhan adalah mentaati otoritas di sebuah negara sebagai penerima mandat ilahi dari otoritas tertinggi. Ya, presiden dan perangkatnya itu penerima mandat ilahi dari pemegang otoritas tertinggi, ya, Tuhan Sang Raja di atas segala raja. Keluaran 23 ayat 25 berkata begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Indikator hidup beribadah adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, dan dengan segenap kekuatan. Dan indikator orang beribadah mengasihi sesama manusia seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ketika kita taat melakukan anjuran untuk menjalankan protokol kesehatan, itu adalah jelas sikap hidup beribadah. Setuju apa nggak setuju? Setuju. Karena itu anjuran pemerintah. Pemerintah hamba Tuhan, pemegang mandat ilahi, penerima mandat ilahi, mengarahkan rakyatnya agar supaya hidup sehat dan sejahtera. Nah, kalau kita memberontak kepada pemerintah, itu namanya tidak taat kepada firman Tuhan, bukan orang beribadah. Ketika kita menghindari kerumunan, jaga jarak, dan lain-lain sebagai pedoman protokol kesehatan, maka itu juga sikap orang beribadah. Karena menjaga diri dan orang lain agar tidak terpapar COVID-19 adalah bukti kasih kita kepada diri kita sendiri dan sesama kita. Ya kan, rangkuman dari kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, Injil, hanya terdapat dalam dua kalimat inti. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budi, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kita udah tahu, kita bisa tanpa gejala. Kita datang tanpa masker, datang di sebuah kerumunan, kita menyebarkan penyakit, berarti kita tidak mengasihi sesama kita. Oke, jadi janganlah kita menjadi orang bodoh yang menabrak bahaya
dan akhirnya hidup dalam malapetaka. Mari kita bersama berperilaku sebagai orang bijak agar tidak celaka. Sebagai orang beriman, tentu kita pasti bisa menjalankan kebiasaan baru. Sekarang kita sama-sama taruh tangan kita di jidat kita. Oke, ini apa? Ini aksi profetik yang kita akan lakukan. Ya, kita taruh sini, kita tutup mata, dan saya memberitahukan satu kalimat yang terdiri dari dua kata yang disalahpahami oleh rakyat Indonesia, yang nama new normal. Mari kita delete dalam nama Yesus. Amin. Lalu kemudian kita taruh tangan kita di hati kita, dan kemudian kita renungkan dan berkata, Tuhan, bilang, Tuhan, saya ingin secara proaktif menjalankan kebiasaan baru. Amin. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi kita delete new normal karena disalahpahami. Kita ganti dengan adaptasi kebiasaan baru atau kebiasaan baru. Jadi kebiasaan baru yang kita akan masifkan di tengah-tengah hidup kita, di keluarga, pribadi, keluarga, dan lingkungan adalah menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, ya, cuci tangan dengan air sabun, air mengalir, hindari kerumunan, jaga jarak, seperti kita ibadah ini jaga jarak. Lalu apa lagi ya? Lebih banyak tinggal di rumah. Walaupun sekarang kebiasaan baru bisa produktif di luar rumah, tetapi tetap menjaga diri. Sekali lagi, 4 bulan kurang lebih kita bagaikan balita dituntut untuk memahami apa yang disebut kebiasaan baru ini. Sekarang kita sudah dilepas sebagai pribadi-pribadi dewasa yang mengerti dan memahami betapa kita nggak bisa lagi dituntun seperti balita. Siapa yang menuntun kita? Diri kita lah. Keputusan kita, sikap kita, respon kita. Oke? Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Setelah itu dimulai dari mana? Di keluarga kita. Dan kemudian akan berdampak kepada masyarakat umum. Kemarin kami pulang ke rumah orang tua, karena orang tua bilang bahwa datanglah, pulanglah ke rumah, ya cewek-cewek bersaudara yang cewek-cewek ini bersatu datang semua ke rumah. Jadi mertua buat apa? Ayam panggang, ayam kampung ini. Berapa ekor dia potong? 12 ekor untuk menjamu anak-anak perempuan. Ya, kami para mantu yang laki-laki muncul kan? Karena ini acara para perempuan, saya bilang kalau begitu kami para lelaki, kami mau tinggalkan tempat, meninggalkan rumah tempat di sana. Oh, enggak begitu juga. Jadi di situ berkerumun. Saya selalu berkata kepada ibu gembala, hey, masker. Mungkin ekstrim, tetapi ini kebiasaan baru yang harus dilakukan. Amin. Majes siap protokol kesehatan? Desa siap? Yang di belakang desa sih ini ya? Sandra. Ya. Pak Raymond siap? Albert? Oh, paling siap nih. Benny, Brenda, Ariel, si siapa? Esma, siap? Bu Nenggolan, siap. Si Regina, Ael, Git, siap Pak. Siap Pak. Si manusia perkasa, ya, siap. Nah, tapi tadi sambil buka ini tes suhu. Oh, jangan. Pas. Ya, Ibu Yulince, Bu Andong, Brian, Pak Roland,
Ivon, Jire, Deva, Kebi. Siap? Saya juga siap. Mari kita budayakan kebiasaan baru. Ya, perspektif iman Kristen tidak sulit untuk melakukan itu. Karena kita pernah keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Allah yang ajaib. Dari hidup lama masuk kepada hidup baru dan menjadi budaya hidup kita sebagai orang beriman. Maka menjalankan kebiasaan baru di pandemi COVID-19 ini adalah bukan hal yang sulit. Tergantung keputusan kita dan respon kita. Oke, sampai di sana firman Tuhan yang saya sampaikan. Marilah kita renungkan bersama. Sekali lagi, orang bijak kalau melihat malapetaka, dia pasti bersembunyi. Tapi orang bodoh atau tak berpengalaman, dia jalan terus, nabrak, akhirnya celaka. Dan ini firman Tuhan kita harus renungkan dalam hidup kita. Kita semua nggak mau celaka, kita semua nggak mau mengalami malapetaka. Walaupun dampak dari COVID-19 ini sampai presiden khawatir, ya, ekonomi kolaps, tetapi saya mau beritahukan, Indonesia ini sangat kaya, ya, sangat kaya. Kalaupun tidak lagi mengharapkan impor dari luar, dalam negeri kayanya luar biasa. Ya, kalau kita udah mahal daging, lautnya besar sekali dan banyak ikan. Tinggal mau nggak kita ke laut mancing? Itu aja. Yang paling penting itu semuanya. Kita hidup di negara Katulistiwa yang dilewati garis Katulistiwa. Artinya dalam 1 tahun tidak mungkin nggak ada makanan. Negara yang berada di garis Katulistiwa tidak akan pernah mengalami kelaparan. Walaupun mungkin bahan makanan naik, tetapi makanan tetap ada. Beda dengan di luar Katulistiwa. Kalau dia ekstrim kelaparannya luar biasa. Makanya negara yang dilewati garis Katulistiwa, luar biasa. Indonesia termasuk. Dan kemudian Amazon, ya, Meksiko, itu suburnya luar biasa. Jadi jangan takut, ya. Dan juga badai ini pasti berlalu. Saya percaya, memang doa kita sekarang ini adalah Tuhan, karuniakan hikmat kepada orang-orang yang Kau percayakan untuk menemukan vaksin COVID ini secepatnya. Karena salah satu tugas Tuhan kepada umat ciptaannya mengelola bumi ini dari berbagai macam aspek, termasuk aspek kesehatan. Ya. Ingat Tuhan ketika dia datang di dunia ini, di samping memenangkan membawa jiwa masuk surga, ada 2 hal penting, amat penting dia lakukan. Sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Makanya sektor pendidikan dia mulai mendidik 12 murid. Dan kemudian sektor kesehatan, orang sakit kalau ketemu dia pasti sembuh. Bahkan dia datang bahwa orang sehat tidak butuh dokter, hanya orang yang sakit. Oke, kita bersyukur sama Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar supaya kami menjadi contoh dan teladan di dalam kami mengaplikasikan kebiasaan baru. Memang mungkin pada hari-hari ini, saat-saat ini, kami masih berada di zona adaptasi. Tetapi kami percaya bahwa tidak lama kami beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan kemudian kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat familiar dengan kebiasaan baru. Protokol kesehatan kami jalankan, kami saling menjaga satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kalau pada hari kemarin Jakarta kembali menduduki nomor 1 penyebaran tertinggi, setelah itu daerah kami juga, daerah Sulawesi Utara, kemarin juga berada dalam posisi nomor 4 di Indonesia. Kemarin atau 2 hari yang lalu. Ya Tuhan, tolong kami, biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami.
Hamba mau berdoa, biarlah Engkau menyertai juga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah. Oleh karena mereka tidak dimungkinkan untuk sementara waktu bisa berkumpul di sini. Ya Tuhan, tolong setiap kami yang ada di sini. Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu. Engkau tahu kesulitan yang sedang dihadapi. Tapi kami percaya, ini adalah masa di mana kami merenung dan kemudian menggumuli serta mengevaluasi diri kami, supaya ketika eksis kembali, kami menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan para anak-anak-Mu dalam tugas pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam rencana-rencana bisnis mereka. Oh Tuhan, dalam rencana pelayanan mereka sebagai pelaut, Tuhan Kau berkati semuanya. Dan jemaat yang ada di rumah yang dalam keadaan tidak terlalu fit atau sehat, jamaah, Tuhan tolong. Mereka yang sedang mengalami masalah dan kesulitan keuangan, Tuhan tolong mereka semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.